15 Februari pembayaran, 29 Februari batas akhir, dan saat ini tanggal 2 Maret kondisi bangunan berada persis di atas trotoar dan tinggi saya 183 cm, dan tentunya sangat berbahaya karena persis sudah mengenai kepala saya dan juga persis di akses gerbang tol Limo 1 dan juga di lampu merah. Seperti apa fakta terkini? Mari kita bahas videonya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FMD Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan pihak kontraktor pelaksana karena memang saya perlu mendapatkan konfirmasi langsung terkait dengan kenapa bangunan yang saat ini masih berada di atas trotoar dan belum juga dikerjakan. Selamat pagi Pak Undan. Pagi Mas Fajar. Ya, kita ketemu lagi Pak Undan ya. Dan ini gimana Pak Undan, bisa dibantu jelaskan kira-kira seperti apa kondisi rumah ini atau mungkin pekerjaan yang akan dilakukan seperti apa Pak Undan? Mas Fajar, dari kami sendiri, saya mewakili kontraktor sudah merencanakan akan melakukan pengalihan akses dari Jalan Swadaya itu sendiri. Baik. Karena ada beberapa faktor Pak. Kalau misalkan kita masih terus menggunakan akses yang sekarang. Ya. Mulai dari faktor kecelakaan Pak. Kita meninjau dari aspek K3 pun, dari selaku kontraktor, kita melihat si atap bangunan ini itu terlalu pendek Pak, dan sudah miring juga. Bisa dilihat kalau misalkan ada orang yang melintas, otomatis akan terhalang Pak. Yang kedua yaitu adalah kemiringan dari si bangunan itu sendiri, dia udah masuk ke jalan raya Pak, yang mana nanti berpotensi akan ketabrak oleh mobil yang dari arah Sawangan sana menuju arah Cinere. Karena mungkin mobil juga tidak akan tahu juga kalau misalkan ternyata masih ada bangunan yang emang masih menjorok ke dalam si jalan ini ya, Limo Raya ini Pak. Nah, yang ketiga sendiri bisa dilihat Pak, mobil yang keluar dari Swadaya pun itu sangat berada titiknya itu berada persis di belokan yang kendaraan itu akan masuk dari Limo Raya Pak, Limo 1 itu Pak, dari masuk menuju gerbang tol Limo 1 Pak. Baik. Nah, dan yang keempat adalah akses keluar dari Swadaya juga Pak, itu bersinggungan langsung dengan lampu merah atau apil Pak, yang berada tepat di pintu keluar dari Jalan Swadaya ini Pak. Makanya oleh karena itu kita pun sesegera mungkin akan menutup akses yang di Swadaya ini Pak, dan mengalihkannya ke jalan yang emang lebih aman Pak. Dari pihak kontraktor sendiri kita udah berusaha, tetapi ternyata Mas Fajar, kita belum mendapatkan izin langsung dari BUJT terkait segeranya melakukan pekerjaan agar si Swadaya jalan si Swadaya ini kita bisa tutup dan pagar dengan kita cor juga Pak. Jadi supaya si manuver dari kendaraan tersendiri itu jadi cukup aman Pak untuk berbelok Pak. Jadi karena sekarang pun ya? masih belum cukup Pak. Kalau misalkan tadi kita lihat ya. Betul Pak. Tadi begitu nanti mobil papasan Pak, antara mobil dari Swadaya dan mobil dari arah Sawangan itu ke Cinere bisa berpapasan dan bisa terjadinya tabrakan Pak di situ Pak. Siap. Berarti memang kondisinya di sini juga untuk keselamatan semua orang ya. Baik keselamatan pengguna jalan, keselamatan juga pejalan kaki. Betul. Namun tadi disampaikan ternyata belum mendapatkan lampu hijau dari BUJT. Betul sekali Mas Fajar. Nah, ini rencananya berarti kalau ini bisa diizinkan, jalan ini ditutup, berarti ini akan menjadi akses jalan baru ya. Betul Mas Fajar. Akses jalan baru, jadi seluruh akses masyarakat atau mungkin juga kegiatan konstruksi yang memang merupakan bagian dari pekerjaan terakhir proyek Cijago akan berpindah ke titik yang lebih jauh dari titik ini ya. Betul Mas Fajar. Jadi tidak membuat crowded di titik ini. Betul. Baik Pak Undan, ini memang juga kondisi atap yang tadi sudah saya sampaikan di awal video. Tinggi saya 183 cm, posisinya sudah benar-benar berada di kepala saya dan posisinya sudah miring ya. Betul Mas Fajar. Sudah kelihatan miring. Tidak aman lagi. Tidak aman ya. Kita khawatir nanti tiba-tiba justru ambruk pada saat pengguna jalan atau mungkin pejalan kaki lewat begitu ya. Baik, Pak Undan, informasinya terima kasih banyak. Nanti saya akan coba dalami kembali kira-kira informasinya seperti apa, sejauh mana terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Semoga semuanya berjalan lancar dan semoga bangunan ini juga bisa segera dikerjakan. Amin Mas Fajar. Terima kasih Pak Undan. Terima kasih Mas Fajar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bang siapa Bang?
Dengan Joko, Mas. Oh, dengan Pak Joko ya. Iya. Pak Joko, ini kan tadi mohon izin saya berhentikan sebentar ya. Iya. Ini saya mau tanya nih Pak Joko, menurut Pak Joko kira-kira bangunan yang saat ini berada persis di pejalan kaki dan juga mepet ke Jalan Timur Raya, kira-kira seperti apa menurut pandangan Pak Ya, Joko? kalau menurut saya lebih baik dibongkar. Soalnya kan ini bangunan ini di atas jalur pejalan kaki dan ini posisinya di pas tikungan buat masuk jalan tol. Iya. Untuk lebih keamanannya begitu. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, jadi yang tadi disampaikan oleh kontraktor pelaksana, di mana di belakang kita tadi yang saat ini masih digunakan di Jalan Swadaya, akan dipindahkan ke jalur ini pemirsa. Ini adalah jalur yang akan dibuat jalan detour atau jalan peralihan, di mana memang nantinya bangunan-bangunan yang di sekitar ini harus dibongkar, akan menjadi jalur peralihan baru dan tidak membuat situasi crowded yang ada di Jalan Swadaya atau yang saat ini juga digunakan sebagai akses sebagian masyarakat yang belum dibayar. Karena saya katakan seperti di video-video sebelumnya, meskipun mayoritas sudah dibayar pada tanggal 15, masih ada warga ataupun masyarakat yang ketinggalan ataupun yang belum selesai pembayarannya karena berbagai macam proses yang berbeda-beda. Ada yang masih dalam proses di BPN, ada yang masih di Elman dan juga berbagai macamnya. Nah, untuk mengakomodir masyarakat-masyarakat yang ada di dalam sini dan juga pekerjaan terakhir dari kontraktor pelaksana, maka akan dibuatkanlah jalur yang lebih aman untuk keselamatan pengguna jalan dan juga dari pejalan kaki. Dan terakhir pemirsa, karena tadi disampaikan dari kontraktor pelaksana belum mendapatkan lampu hijau ataupun izin dari pekerjaan BUJT, saya coba konfirmasikan langsung pada BUJT. Kenapa bangunan yang kita saksikan ini itu belum dikerjakan, artinya belum boleh untuk dikerjakan. Ternyata jawaban dari BUJT kepada saya melalui pesan singkat yang saya tanyakan itu dijawab PPK dari Kementerian PUP, kebutuhan lahan atas proyek tol Cijago 3 ini itu memberikan waktu 30 hari ataupun 1 bulan kepada masyarakat. Nah, dari informasi itu saya juga coba dalami langsung kepada PPK terkait, yaitu PPK dari proyek tol Cijago 3. Namun dari pesan yang coba saya tanyakan kepada PPK sampai dari hari ini, di hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 belum mendapatkan jawaban kenapa kira-kira ada masyarakat di sini yang mungkin diberikan waktu 30 hari. Karena kita banyak juga masyarakat di sana yang menanyakan, ada yang 14 hari, ada yang 30 hari. Jadi pemberian waktu ini seperti apa? Nah, untuk mendapatkan informasi itu mohon dinantikan fakta-fakta berikutnya ketika saya mencoba untuk mendalami informasi ini kembali. Kira-kira ada apa atau kenapa dan bagaimanakah sebenarnya prosedur dari pemberian izin terhadap pembongkaran rumah yang sudah dibayarkan atau yang sudah dilepaskan haknya kepada bangunan-bangunan yang sudah jelas-jelas sudah dibayarkan. Mungkin itu aja fakta yang bisa saya tampilkan, yang bisa saya tayangkan kepada pemirsa semua, dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan suka untuk tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.